nanti kita di Virtual Expo 2021 dan kita yang kedua ini sebagai pembicara adalah Pineng. Kita sudah kenal siapa dia. Kalau dikatakan adalah tukang foto bawah laut keliling, nanti kita tanya ya sama Pineng ya, kenapa kok namanya jadi tukang foto bawah laut keliling? Tapi kita akan melihat dulu profilnya Pineng nih. Ya, kalau belakangan ini kita mungkin mengenal Pineng di Wet Traveler ya, ada YouTube channel yaitu Wet Traveler dan sudah dari tahun 2014 sampai dengan sekarang nih. Tapi sebelumnya di tahun 2008, Pineng sudah menyandang sebagai dive master dari PADI. Dan di 2010 sampai dengan 2014 kita mengenal beliau juga sebagai in-house photographer Dive Mag Indonesia. Dan dari 2014 sampai dengan sekarang menjadi co-producer Wet Traveler YouTube channel. Dan sejak 2007 itu yang namanya achievement yang sudah dimiliki itu banyak banget, beragam banget. Di antaranya adalah Grand Prize winner Scuba Diving Magazine USA, winner of Conservation Underwater Image Competition USA, winner in Portfolio, Wide Angle and Macro categories, in Photo Shootout Scuba Diver Australasia, dan juga tulisan-tulisannya sudah dipublikasikan di banyak sekali media, antara lain juga Underwater Photographer of Beautiful Raja Ampat Coffee Table Book di tahun 2013, dan saat ini juga Pineng banyak disupport oleh beberapa brand, yaitu Sigurd Sweatsuit, Sony Camera, Garmin, Quicksilver, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya kita bisa lebih kenal dekat dengan Pineng, kita langsung panggil aja yuk. Selamat siang. Hai Pineng. Halo, apa kabar? Baik, gimana kehidupan? Ya, sekarang lagi rajin bikin roti aja. Lebih banyak di daratnya sekarang daripada di lautnya ya? Iya sih, kalau dilihat surface intervalnya udah 150 hari sih. Itu sudah dosa besar itu. Udah dosa besar. By the way ya, kan tadi di flyernya tuh kan ada tulisan selain nama Pineng gitu, terus di bawahnya tukang foto bawah laut keliling. Karena kalau ada di bayangan tuh ya namanya tukang foto tuh kita ngebayangin yang kalau kayak di wisuda-wisuda tukang foto keliling gitu. Ini kenapa jadi tukang foto bawah laut keliling sih namanya sih? Emang saya kan kerjanya gitu ya, keliling-keliling bawa kamera, tukang foto gitu. Terus kalau ada ikan yang mau mejeng ya baru difoto gitu kan. Jadi Gitu bener ya? dong, tukang foto keliling bawah laut tapi Tapi basah. bawah laut ya, nggak Iya perlu kan? bawa-bawa payung ya. Iya. Oke, nah hari ini main stage-nya DXI Virtual Expo, Pineng kan mau sharing nih sama kita semua tentang pengalamannya sebagai underwater photographer dengan berbagai pengalaman yang udah banyak banget lah kita tahu semuanya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, bisa langsung drop the question di Q&A box, di Q&A column di bawah, tuh ada langsung, nanti Pineng bisa langsung jawab. Kita flow-nya santai aja ya, bisa sambil ngopi-ngopi, bisa ngeteh-ngeteh secara virtual juga. Berarti nggak ada. Aku mesti pasang kacamata dulu berarti ya, aku nggak kebaca. Pineng mau share screen atau gimana nih? Atau cuma ngobrol-ngobrol aja kira-kira? Nggak, aku ada screen yang mau aku share. Oh gitu. Oke, ya udah. I'll give the floor to you. So the floor is yours. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, tadi udah aku mention, jangan lupa untuk langsung drop aja pertanyaannya di Q&A kolom yang ada di bawah. Jangan yang di chat room ya, tapi yang di Q&A room. Terus juga aku juga mau ngajakin teman-teman semua untuk jangan lupa untuk mampir ke booth-booth kita secara virtual ya. Alright then, so Pineng, the floor is yours. Thank you. Sebelum mulai teman-teman, aku mau ucapin, kayaknya Pak Darmawan ada di sini. Aku mau ucapin selamat dan terima kasih banyak buat Pak Darmawan sekali lagi karena ini memberikan harapan lagi buat kita dunia selam Indonesia yang lagi sepi luar biasa gara-gara pandemi. Tapi kira-kira berapa minggu lalu ya Pak Darmawan kontak saya untuk ngajak bicara di DXI ini. Saya langsung setuju, mau. Saya akan dukung karena memang kita butuh seperti ini. Seenggaknya kita bernapas, masih ada bernapas. Jadi thank you very much Pak Padar, appreciate dan luar biasa niatan DXI tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kumpul-kumpul lagi seperti biasa ya, walaupun mungkin masih harus pakai masker.
Oke, teman-teman, saya nggak akan share tentang bagaimana teknik fotografi, itu semua standar lah, semua sama aja, yaitu yang namanya fotografi exposure ya, segitiga exposure. Udahlah gitu. Jadi kalau technical mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu dan kita nggak akan ngobrol sana. Saya hari ini lebih pengen bagi cerita saya dari perjalanan-perjalanan saya dari beberapa lokasi di Indonesia. Mudah-mudahan tujuan saya gini loh. Setidaknya mudah-mudahan teman-teman jadi mulai tergoda dan mulai bikin apa bucket list mungkin begitu pandemi selesai bisa pengen mampir ke sini ke Banda Neira, ke Pulau Weh, ke Una-Una kayak gitu, atau Alor atau Komodo, kita nggak tahu. Tapi niatan berbuat dosa saya siang ini adalah meracuni teman-teman supaya mulai membuat bucket list buat jalan-jalan ke berbagai daerah dan bikin foto. Kalau yang senang foto ya bikin fotonya. Oke, so ya kita mulai aja. Saya akan share screen dari websitenya Wet Traveler. Oke, let's see. Oke, kelihatan ya. Kalau kayak gini, chatnya di mana sih? Oke, dari panitia kalau misalnya ada masalah dengan koneksi atau suara atau apa langsung aja nyelonong aja gitu ya, kasih tahu ya. Oke, siang ini saya coba untuk cepat-cepat saja membagi cerita dari berbagai daerah ini. Ini adalah daerah-daerah yang sudah kami kunjungi sebagai wet traveler dan kita punya aset digitalnya, jadi baik foto maupun video. Tentu saja tidak hanya foto diving atau foto underwater. Itu masih tersiar kan? Oops. Oke. Sebagian ada aset adventure atau surfing atau yang lain-lainnya. Saya akan skip, jadi kita hanya bicara soal underwater-nya. Ya. Oke, kita mulai dari ujung ya. Ada Aceh di sini. Aceh ini atau Pulau Weh tepatnya, ini salah satu gini. Kalau kita mau menggenapi log diving kita, saya rasa 4 lokasi ini layaklah kita masukin ke dalam bucket list. Paling ujung Banda Aceh, sebetulnya masih ada bucket list buat saya di Jayapura. Saya udah diundang berapa kali, tapi belum cocok aja waktunya. Seenggaknya saya sudah sampai ke Cendrawasih Bay. Di situ ada Biak, Nabire. Ya. Di paling utara ada Sangihe, dan di paling selatan ada Rote. Nah, jadi 4 titik ini seenggaknya mungkin dengan Jayapura itu bisa jadi bucket list kita. Apa yang kita cari di Aceh sih? Nah, kalau ke Aceh sudah pasti yang harus kita kunjungi dan kalau license kita mencukupi yaitu tentunya Sophie Burst, ya, sebuah wreck yang ada di kedalaman 50 meter di titik atasnya. So berarti kita betul-betul harus well prepared, punya experience dan ya memang kalau recreational nggak bisa sampai 50 ya, tapi cobalah diskusi sama instruktur Anda, lalu dengan guide lokalnya, kalau misalnya cukup mampu ya silakan. Tapi di Pulau Weh ini juga ada The Canyon dengan yang ini ya, ini videonya. Tapi kurang lebih seperti ini, luar biasa, seabed-nya begitu besar, warna-warni, lalu ada hot spring, ya, ada Sulaco Cave. Memang cave-nya kecil, tapi kalau kita ambil foto di dalamnya luar biasa. Ini foto dari Sulaco Cave itu. Ya, waktu itu menarik sekali karena ada apa, ribbon eel di sana. Nah, dari titik terbarat, silakan kalau ada yang mau nanya langsung aja di Q&A ya. Titik terbarat sebetulnya ini ada tangkahan, ini bukan diving. Nah, di Nias sebetulnya kita sudah punya
aset digital di sana, tapi baru dalam bentuk video. Ya. Nah, di Nias ini memang ada satu rack yang sangat menarik dan sangat fotogenik menurut saya. Kalau kalian cari di channelnya Wet Traveler, ada tentang rack di Nias, itu sangat seksi sekali racknya. Cukup dangkal, kalau nggak salah di titik teratasnya di 8 meter, ya, dan dia nggak terlalu dalam, menarik sekali untuk foto. Penerbangan sudah ada langsung ke Pulau Niasnya, ya. Oke, ini masih surfing, ini surfing juga Bono. Belitung saya belum pernah nyelam di sana, Lampung juga belum pernah. Nah, Jakarta dan sekitarnya tentunya. Saya lagi tertarik dan penasaran karena dengar-dengar di daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu itu ada titik yang menarik, yang bagus. Dan mungkin dalam bulan depan juga kami dapat undangan untuk ke Sangiang. Ada satu resort baru buka di daerah sana. Jakarta, tentunya Pulau Seribu, ya. Terus terang kalau ke Pulau Seribu, terakhir saya dengan Pireta Liveaboard, kami ke sana untuk khusus diving di berbagai rack yang ada. Cukup menarik, memang kadang-kadang visibility sangat bagus, tapi racknya cukup fotogenik. Ya. Nah di sana terus terang dari log saya nggak nyampe 20 log saya di Kepulauan Seribu, dan makronya cukup menarik, ya. Oke, kita terus aja. Jadi saya masih menunggu kesempatan untuk bisa coba di Sukabumi juga nih. Terus ke timur ada Banyuwangi, ya. Banyuwangi ini lagi naik daun untuk dunia divingnya karena dia sangat dekat ke Menjangan, ya. Dan pemerintah daerahnya sangat menunjang sekali untuk pengembangan pariwisata, termasuk diving. Sayang sekali saya belum punya aset digital dari Banyuwangi. Okay, so kita terusin ke Bali dan sekitarnya. Nah, kembali kalau teman-teman kebanyakan dari Jakarta, mungkin berarti informasi diving di Pulau Seribu itu banyak sudah pada tahu. Bali termasuk salah satu daerah yang paling sering dikunjungi penyelam dari Jakarta tentunya karena aksesnya sangat mudah, bisa weekend divers bisa nikmati Bali, ya. Bali tentunya untuk bulan-bulan tertentu, kayaknya sebentar lagi ya, masuk bulan dingin itu mola-mola. Di daerah Pemutaran ada candi di dalam laut. Oke. Nah, yang perlu saya ingatkan ketika motret di sini ini cukup dalam. Kalau saya nggak salah ini sekitar 30 meteran titik dasarnya. Waktu itu hanya saya dengan dive guide saya yang turun di sana. Yang saya minta lagi nih, karena saya tahu saya harus motret dan ini cukup dalam, maka saya minta dive guide saya berhenti di satu kedalaman tertentu yang masih aman buat saya, sehingga biar saya yang ada di kedalaman 30. Trik seperti ini bisa buat saya dengan pengalaman yang ada, biasanya ini lebih aman, jadi kalau habis udara tuh nggak habis bersama-sama lah gitu ya. Kalau ada apa-apa masih ada yang tentunya dive-nya masih dalam jarak yang aman buat saya. Nah, jauh dari Pemutaran ada pengembangan terumbu karang, ya, transplantasi terumbu karang. Nah, tentunya salah satu titik favorit tadi di salah satu video disebutkan Lembe tentunya dunia makro. Tapi di Bali juga nggak kalah, di Seraya. Saya berapa kali ke Scuba Seraya, itu di depannya orang Sunda bilang pabalatak dengan makro macam-macam. Dulu awalnya saya ke Seraya itu karena saya tahu di situ tempat yang paling mudah menemukan Harlequin shrimp. Ya. So ini foto-foto dari Seraya. Ya, salah satu surga juga buat makro fotografi.
Tentunya nggak perlu kita bicarakan lagi yang paling terkenal di Bali. Saya malah nggak ada fotonya sini. Ini sebetulnya dari Liberty Rec di Tulamben. Nah, Seraya itu cuma sebelahan dengan Liberty Rec. Oke, ada Manta tentunya. Ya. Oke, sebelum ke utara, saya ajak dulu kami pernah waktu itu masih dengan Dive Mag, kami pernah diundang oleh salah satu pengusaha tambang, perusahaan tambang di sana untuk membuktikan bahwa limbah yang mereka keluarkan aman. Ya, itu di tahun berapa ya? 2013 gitu. Ya. Di luar ekspektasi ternyata lumayan menarik menyelam di sana. Ya. Sayangnya foto-foto yang saya pasang di sini baru makro dan portrait ya. Oke. Sebelum ke daerah yang paling banyak titik destinasi penyelaman, di NTT tentunya, kita ke utara dulu. Nah, teman-teman di utara tentunya di Kalimantan, ya, itu yang terkenal daerah Berau, Derawan, Paratua, dan di Sangalaki dan Kalisayan untuk whale shark. Nah, highlight di daerah sini adalah tentunya turtles, ya, itu surganya untuk mencari turtle. Terus di Kalisayan itu whale shark. Sayangnya saya beberapa kali ke sana memang visibility-nya nggak lagi bagus dan malahan hujan waktu itu. Ya, jadi foto-fotonya terus terang airnya kurang jernih. Ya. Oke. Tentunya kakaban, ya, kakaban stingless jellyfish. Ada juga manta. Oke. Kalau mau ke daerah situ. Belakangan lagi hot dan saya belum kembali lagi ke sana. Katanya ada treasure shark ya. Oh, tentunya barakuda ya. Barakuda di sana arusnya cukup menantang. Kalau buat saya barakuda saya sangat terkesan di Una-Una daerah Pulau Taguyan. Anyway, kita terusin dulu ke utara, ke Sangihe. Waktu itu kami diminta untuk survei sekaligus membuat foto-foto untuk stok daerah sana. Di luar dugaan, ternyata cukup menarik. Ini salah satu foto rek yang saya paling suka selama ini. Rek ini ada di depan kotanya, di teluknya situ, dan paling cuma 5 menit dari pinggir jalanan kota gitu, kota, ya, di Sangihe situ. Di tentunya Mahangetang, salah satu titik yang harus pernah kita kunjungi. Selain karena volcano underwater-nya, menariknya gini, kalau kita turun di Mahangetang itu, di satu sisi gersang sekali karena isinya seperti ini, bebatuan bersulfur, tapi begitu kita ke balik bukitnya itu sangat subur, penuh ditumbuhi, rapat ditumbuhi, dihidupi koral. Ya. Oke, kita turun sedikit ke selatan. Ini 2 titik yang terkenal, tentu saja sangat populer untuk Manado dan Bitung, Lembeh. Ya. 2 tempat ini dikenal dengan surganya makro, betul. Boleh dibilang di sana sudah tahu alamat masing-masing makhluk itu. Ya. Jadi turun tinggal cari bentar dapat gitu ya. Jadi betul-betul udah kayak supermarket lah. Ya. Di Manado tentunya ada Bunaken, juga ramai dengan turtles, ada drop off yang menarik. Saya ingat sekali dulu waktu saya belum belajar nyelam, orang kalau bicara Manado ngomongnya Bunaken, dan kalau bicara Bunaken ngomongnya drop off. Ya, memang drop off di Bunaken cukup menarik. Di sini tentunya banyak teman-teman yang jauh lebih
memahami Manado dan Lembeh dibanding saya. Tapi oh ya, semua yang saya sampaikan ini adalah pandangan saya sebagai orang yang tukang foto keliling tadi. Ya. Jadi tentunya teman-teman di daerah jauh lebih memahami daerahnya masing-masing. Ya, dan silakan aja kalau mau ada tambahan masukan di obrolan ini. Oke, ini start dia. Aku tes dulu sebentar ya. Ini dari kemarin yang muncul di halaman pertamanya Morotai dulu nih. Nggak tahu deh, nanti kita ngobrol soal Morotai. Ini kenapa jadi melamban koneksi di sini? Ya, bersabarlah. Nah, Manado. Oke, Manado, surganya makro. Kalau gini, kalau saya dapat tugas misalnya, kamu bikinin foto-foto makro, saya nggak akan kemana-mana. Pasti kalau nggak ke Manado, ya Manado Lembeh itu satu paket lah ya. Kita bikin beberapa hari Manado, beberapa hari Lembeh itu berdekatan. Pasti saya ke sana, karena itu sangat mudah, dekat dengan kota. Kembali, alamatnya udah jelas, alamat makhluk-makhluknya udah jelas. Ya. Jadi surganya makro. Okay. Dulu waktu saya memulai underwater photography, waktu itu belum ada yang bikin foto-foto dengan mirror profile. Makanya kalau dulu ada foto-foto kayak gini, orang bilang fotonya saya. Karena saya masuk sudah zamannya digital. Ya. Kalau kita masih pakai kamera analog, tentunya bikin kayak gini bisa mau bunuh diri karena belum tentu jadi. Kalau di digital kan tinggal dilihat, oh ya udah dapat fokus, sudah terusin. Oke, itu Manado. Saya nggak akan banyak cerita, tentunya banyak sekali operator, teman-teman saya banyak di sana, juga di Lembeh. Ya, jadi ini biasanya dia perlu waktu untuk loading di bagian bawah ini. Gantung banyak foto. Tapi anyway, Manado dan Lembeh kurang lebih sama foto-fotonya. Makro. Oke, jadi kita terusin aja dulu. Tahun 2013 gitu, kami bersama Kak Nadine juga pernah diminta untuk bikin bahan promosi untuk Boa Lemo. Sampai hari ini saya belum pernah loh diving Gorontalo loh. Kadang-kadang ada aja dosa-dosanya itu ya. Udah berapa kali ngobrol sama Rance, tapi belum pernah saya ke Gorontalo. Oke, Boa Lemo, ini masih loading. Boa Lemo ini, ya saya kesana hanya karena itu memang diminta bekerja di daerah itu, jadi saya ke sana. Tapi yang terkenal untuk di dalam teluk ini Salvador Dali sponge coral, ya, dan itu juga bisa ditemui di Boa Lemo. Temukan, bukan? Sorry, masih loading. Boa Lemo, kita coba balik. Saya Boa Lemo ada nggak? Saya coba cari di Lightroom. Nah, ini foto dari Togean. Oke, ini Togean. Ya, oke, Togean. Togean juga punya stingless jellyfish, cukup menarik ya. Mirip-mirip sama kekaban. Tips saya kalau kita ke Jellyfish Lake,
diusahakan pagi-pagi, karena konon kalau lebih siang lebih panas, si jellyfishnya udah lebih banyak ke dalam. Ya, jadi cobalah untuk pagi-pagi. Biasanya sih kita punya kendala dengan operator juga karena mulai operasinya dan blablabla. Biasanya setengahnya jam 8, jam 9 lah, jam 9, jam 10 gitu udah bisa turun. Nah, yang seperti saya bilang, bagi saya yang paling berkesan untuk bertemu dengan barakuda schooling itu di Una-Una. Ya, tahun lalu kami punya kesempatan untuk kembali ke Una-Una karena ada kerjaan di sana. Luar biasa, itu sangat-sangat berkesan. Ya. Di Togean juga ada wreck, ya, bomber. Waktu kami ke sana memang visibility-nya nggak lagi bagus, tapi cukup menarik, fotogenik. Ya, ini barakudanya. Cuma di mana ada barakuda biasanya arusnya cukup kencang, jadi ya sedikit challenging. Oke, kita coba Bolemonya mau. Ya, oke dia. Oke, di Bolemo nih Kanadin juga ada Salvador Dali Sponge. Cukup sehat sekarang di sana. Oke. Karena pelikat-pelitutnya ini kali ya, menyon-menyon gitu ya. Jadi disebut kayak Salvador Dali's painting. Oke, turun lagi. Labenki, saya pernah diving di Labenki tapi nggak aset digitalnya berupa video. Saya nggak bisa share sekarang ini. Makassar juga waktu itu ada, kalau nggak salah diundang buat bikin kursus fotografi ya di sana. Kami sempat menyelam. Cuma saya nggak bawa kamera waktu itu, cuma bawa GoPro. Oke, kita terusin ke mana nih? Buton. Sama, waktu ke Buton juga karena kerjaan. Buton ini sangat menarik dengan goa, cave-nya. Ya, ada beberapa cave, saya nggak ada di sini, cuma ada satu ini. Ya, banyak cave yang sangat menarik, ya. Dan ada wreck yang visibility-nya boleh dibilang sangat jelek, tapi karena saking jeleknya justru jadi eerie gitu ya, jadi sedikit menyeramkan. Tapi yang menarik di pelabuhan, saya lupa nama pelabuhannya itu kita bisa ketemu Mandarin fish siang-siang dan mereka nggak sembunyi, banyak, dan tengah hari bolong gitu di dermaga kita bisa sangat dekat, bisa foto dengan sangat dekat. Ini sama sekali tidak di crop, ini foto asli dan mereka cuek banget dideketin ya kayak gini. Ya, itu luar biasanya. Tempat Mandarin fish tentunya kalau nggak di Buton, di Banda Neira. Ya, kalau di Banda Neira itu di depan tempat kami menginap, Nutmeg Tree Resort, itu tinggal ngesot nyampe tuh. Ya, cuma di kedalaman nggak nyampe 2 meter. Ya. Saban sunset saya di situ buat lihat Mandarin fish kawin. Wakatobi. Wakatobi ini pernah dapat julukan destinasi diving terbaik di dunia. Ya, memang bagus, tapi terus terang yang terbaiknya itu ada di house reef, di wall di depannya Wakatobi Resort. Sayangnya orang yang tidak menginap di resort itu nggak boleh menyelam. Nah, kebetulan saya 2 kali dapat kesempatan, dapat izin untuk menyelam di house reef-nya. Tinggal minta izin ngomong ke si GM resort-nya, dapat izinnya menyelam sana. Wakatobi sangat menarik. Ini tahun berapa ya? 2010, 2009 kali. Dan mereka sering bikin kompetisi, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada kompetisi itu ya. Ini foto-foto dari zaman kompetisi tahun 2007 atau tahun 2008. Ini Wakatobi. Ini encounter yang menarik sekali itu night dive.
Dia nggak kemana-mana dan nggak takut. Jadi ini saya masih pakai kamera saku, ya, nggak kemana-mana. Mungkin dia juga bingung nih orang mau ngapain malam-malam, gue mau tidur gitu ya. Oke, Pak Tobi, kita turun ke ini, kampung saya di Kupang dan sekitarnya. Kupang ada satu tempat yang harus kita kunjungi. Jujur aja kalau di lautnya sih so-so, biasa-biasa aja. Ya, tapi di Kupang itu ada cave yang di dalamnya ada chamber dan sangat mudah sebetulnya penyelaman di cave yang itu. Saya nggak berani bilang open water boleh ke sana ya, tapi coba diskusikan dengan instruktur Anda dan operator setempat. Ya, di sana ada Donovan, juga ada Joel, ada freelancer di sana. Kalau mau ke sana, kontak saya aja, saya kasih kontak mereka. Oke, tapi yang cukup mengejutkan adalah night dive di Kupang itu buat saya salah satu yang terbaik. Ya, night dive di Kupang. Untuk makro tentunya kalau night dive ya. Nah ini yang Crystal Cave, ini fosil kima, ya, giant clam. Ya, foto-foto dari Kupang, night dive. Oke, bergeser sedikit, Sabu, waktu itu kita diminta sama survei juga di Sabu, ini satu pulau kecil di NTT. Ya. Kemarin terkena dampak badai yang cukup berat, cukup parah. Ya kalau kalian masih kebetulan ada di dekat sana dan memang mau menyelam, nggak ada salahnya dicoba di sana. Ya, cuma mungkin sampai sekarang belum ada operator ya. Waktu itu saya harus bawa kompresor sendiri. Ya. Nah kalau kita menyelam di daerah selatan, laut selatannya Indonesia itu kebanyakan akan lihat ketemu seperti ini. Ini kanal-kanal yang terbentuk akibat gelombang yang datang dan pergi, ya, menggaruk sebagian dari sarang yang ada membentuk kanal-kanal yang seperti itu. Ini foto-foto Kak Rabu. Ini kima-kima yang dipakai untuk mengeringkan air laut, membuat garam secara lokal, secara tradisional. Ya, lihat begitu banyak. Kasihan dong, ya gimana ya, itu udah tradisi mereka dari dulu. Ya, ini dari Sabu. Oke, itu Sabu. Kita geser. Ini satu destinasi yang sudah terkenal sekali di mancanegara untuk surfingnya. Tapi ternyata divingnya pun nggak kalah menarik. Ya, jadi dan ini titik terselatan di Indonesia, sudah pasti titik terselatan di Indonesia. Nggak ada salahnya kalian memenuhi log kalian dengan jalan-jalan ke Rote. Ya. Di sana ada titik di sana ada titik di mana hampir pasti kita bisa ketemu dengan oceanic manta. Ya. Juga mereka sebutnya laut mati, tapi sebetulnya bukan, nggak mati-mati amat lah, ada celahnya sih. Cuma di situ memang kadar garamnya cukup tinggi, lebih tinggi, dan ada stingless jellyfish juga. Gimana dengan stingless jellyfish-nya. Okay. Kalau soal pantainya sih salah satu yang terbaik di Rote. Oke, kita sedikit ke Komodo. Perlu dibahas Komodo? Enggak kayaknya, cuma Komodo buat sejak pandemi ini menurut saya salah satu tempat yang recover-nya paling cepat untuk pariwisata dan diving. Teman-teman saya seperti Pak Condo, ya, kalau kalian ke Komodo kudu harus sowan ke Pak Condo, itu senior di sana. Ya, beliau juga punya mengoperasikan diving, beliau juga punya resort di sana, sederhana tapi sangat homey. Ya. Terus ada anak-anak muda seperti Marsha dari iDive. Mereka sudah cukup beroperasi, cukup banyak beroperasi sejak pandemi kemarin. Jadi recovery cukup cepat untuk Komodo. Ya. Komodo tentunya kalau lihat foto ini tahu dong ya, ini Batu Bolong. Di sana juga dengan mantannya, dengan Komodonya sendiri tentunya. Oke.
Kalau ada yang mau tanya tentang komodo silakan, tapi saya nggak terlalu banyak karena masih banyak tempat lain dan waktu kita terbatas. Oke, nah ke timur itu ada beberapa tempat yang menarik sebetulnya. Kalau dulu kembali sebelum saya belum menyelam dan saya ada di Kupang, itu orang sering lebih banyak saya dengar destinasi itu Maumere dibanding waktu itu dibanding Raja Ampat dan Komodo. Kenapa? Karena di situ sebetulnya dunia diving berkembang di lebih awal. Ya, ada operator SeaWorld, betul? Ya, SeaWorld. Cuma sayangnya mereka terpukul sekali waktu tsunami. Ada yang bisa bantu ingatkan? Dan banyak daerah yang rusak. Nah, 4 tahun lalu kami diminta bekerja di sana dan kami menemukan sudah recover full, ya, dan menarik. Maumere ini termasuk tempat yang cukup lengkap, baik ini ada foto crack yang terjadi akibat gempa bumi waktu itu. Ya. Maumere ini cukup lengkap karena wall-nya, karangnya cukup sehat, ya, dan juga makronya juga cukup menarik. Bahkan mudah aksesnya, di depan SeaWorld itu sudah ada makna untuk semua ini. Ya. Baik wall-nya, overhangs-nya, warnanya buat saya cukup menarik. Sudah ada episode-nya juga dari Maumere di The Traveler YouTube channel. Makronya nggak kalah menarik. Ya. Oke, itu Maumere. Dan mereka sudah cukup ramai sekarang daerah situ. Jadi kalau mau main-main dari tempat baru mungkin Maumere perlu dipertimbangkan. Nah, Larantuka ini penyelamannya ya oke lah, ya. Kalau misalnya kalian berada di daerah situ, bolehlah coba-coba untuk menyelam. Sayangnya nggak ada foto di sini, saya nggak tahu kenapa nggak ada foto, tapi ada video. Kita terus ke Lembata. Nah, Larantuka sudah ada operator, sudah ada 1 operator, mudah-mudahan masih beroperasi. Ya. Tapi yang pasti di Lembata ini juga sudah ada operator, Pak Tony. Ya, kalau ke sana tinggal cari Pak Tony, pasti dia juga sudah punya resort sederhana sekali. Teman-teman saya pernah ke sana dan katanya senang sekali. Sangat sederhana dan homey. Menyelam tinggal ngesot juga di depan udah lokasi di Teluk Nuanera ini. Ya. Di luar dugaan, makro di Lembata sangat menarik. Ya. Ini hasil makro Lembata. Oh, sorry, ini bukan makro. Oke, uploadnya cukup lama. Oke, ini gerakan masuk laut NTT dengan orangnya depan, bukan ambasador. Ya, koralnya cukup sehat, cukup besar. Makronya, oh, ada 1 titik yang penuh carpet of skeleton shrimp, walaupun itu bukan shrimp ya. Anyway, ini Lembata dan Ibu Ratna. Ada Ibu Ratna nggak siang ini? Oke, kita geser lagi ke Alor. Ini nama yang lagi naik daun beberapa tahun terakhir ini. Prakarsai dulu dibuka oleh ayah dan anak Donovan Whitford dan bapaknya. Donovan masih beroperasi di sana. Juga ada teman-teman kita dari Airdive, anak-anak muda yang mau membuka di tempat terpencil seperti Alor, dan sekarang mereka berkembang sekali. Jadi kalau kalian di sana mampir, juga saya dengar sebentar lagi Nautica Alor mau beroperasi full. Sekarang dulu waktu saya mulai nyelam sana baru ada 3 operator, sekarang sudah ada minimal 8, ya, sangat menarik.
Alor itu sebetulnya destinasi yang lengkap. Airnya bening, koralnya rapat, berwarna, makronya pun keren-keren. Ya. Cuma memang makronya susah dicari karena mereka bersembunyi di antara koral yang rapat tadi. Ya, tapi dulu Larry Smith pernah bilang ini salah satu destinasi makro terbaik. Ini salah satu must di list kamu. Oke, kita terusin. Indonesia terlalu luas ya untuk dibahas semuanya ya. Morotai, mana Morotai tadi yang muncul mulu? Oke. Morotai. Morotai tentunya yang terkenal di sana adalah rack-nya. Cukup dalam, jadi cukup harus berhati-hati. Anyway, dan shark divingnya. Ya. Oke, kita turun ke Ambon. Kota Ambon sendiri satu yang belum kesampaian buat saya yaitu psychedelic frogfish. Itu belum kesampaian buat saya. Tapi destinasi yang kamu harus kunjungi pastinya pintu kota. Ya. Sayang juga waktu saya ke sana lagi badai cukup tinggi, jadi keadaannya nggak begitu nyaman. Itu Ambon. Nggak terlalu banyak sih pengalaman saya di Ambon. Tapi kalau kita bergeser, ada satu destinasi yang beberapa tahun terakhir ini juga lagi naik daun karena Hammerhead, ya, Banda Neira. Banda Neira ini buat saya satu destinasi yang lengkap juga, bukan hanya di dalam lautnya, tapi juga di daratnya karena banyak cerita sejarah di sana. Kalian tahu nggak bahwa ada pulau di Pulau Run itu ditukar dengan Manhattan? Nah, kalau belum tahu cari informasinya. Seperti saya bilang tadi, lokasi untuk Mandarin Fish, motretnya gampang banget. Ya. Hammerhead Shark, ya. Schooling Bumhead, dan lain-lainnya. Itu udah Banda Neira. Ini di Hatta, Pulau Hatta. Ya. Keren banget, saya suka banget ini si celah ini, di bawahnya begitu berwarna-warni. Saya suka komposisi yang seperti itu. Ini di Volcano, ya. Kelihatannya seperti tidak terlalu banyak warna, tapi ujuk-ujuk muncul yang hijau cerah kayak gini. Banda Neira, satu kota yang buat saya, satu tempat yang menurut saya juga romantis karena ada cerita-cerita zaman kolonial dulu. Oke, Pulau Kun. Nah, destinasi Kun dan daerah sini ini memang susah untuk dikunjungi kalau kita tidak LOB. Waktu itu saya diajak Sepoya untuk LOB dari Kaimana sampai ke Ambon. Jadi kami sempat mampir di Pulau Kun. Pulau Kun ini konon dijuluki dia pulau kecil tak berpenghuni, tapi disitulah katanya populasi ikan terpadat dan tempat bertelurnya ikan, konon begitu. Nah. Waktu saya ke sana itu baru saja habis hujan, tapi walaupun habis hujan visibility-nya masih cukup bagus. Ya. Kalau foto-foto yang ini masih di Papua, ini di daratan Papua, ini di Kiti-Kiti. Kiti-Kiti itu di daerah Fapak, ya, daerah sini. Jadi ada air terjun yang langsung ke laut. Ya. Menarik sekali dan sangat deras. Nah, Kaimana ini mungkin belum terlalu populer. Ada juga Triton Bay di sana. Tapi waktu itu sama kita melakukan penyelaman di whale shark. Dari awal udah kasih tahu ada kemungkinan loh kamu ketemu dolphin. Benar, waktu itu kita ketemu dolphin dan cukup dekat. Mereka ikutan si whale shark-nya mau ikutan makan juga gitu. Jadi mereka mengambil makanan dari
tumpahan dari si bagan yang ada. Ya. Nah, kalau kamu mau ketemu dolphin di Indonesia, ini salah satu potensi. Kamu bisa ketemu dolphin cukup dekat, mereka cuek, mereka nggak pusing sama keberadaan kamu selama kamu nggak terlalu agresif. Itu kayak gimana? Ke atas, seperti saya bilang, saya belum pernah ke Jayapura, tapi Teluk Cendrawasih sudah beberapa kali, dan waktu itu dengan DiveMag kami media pertama, saya fotografer pertama yang dari Indonesia yang meliput tentang whale shark, dan di tempat lain masih belum ada waktu itu. Di satu pagi itu kami bertemu 7 individu whale shark yang berbeda. Di Biak juga ada beberapa wreck yang bagus-bagus, keren-keren. Ya, ada bomber, ada cargo ship, ya. Bagus-bagus, saya suka sekali wreck di sana. Ini si kendalinya, kemudian. Ini mirip sejenis dengan wreck yang di Morotai ya. Ini di bawah racknya, keren-keren kok. Kalau kita mencari makro memang nggak terlalu banyak sih saya ketemunya waktu itu, tapi untuk yang lain, whale shark, dan waktu kami di sana operatornya masih satu di Pulau Ahe yang konon mereka charge $6.000 per 6 hari gitu untuk bisa lihat whale shark. Sekarang sudah ada di Kali Lemon, operator lokal, dan lebih dekat juga destinasi ke titik pertama. Oke. Raja Ampat dan Komodo, ini destinasi-destinasi yang semua penyelam kayaknya tahu. Cuma pesan saya adalah kalau ke Raja Ampat, jangan pulang kalau belum ketemu Wobegong. Itu hampir pasti kamu bisa ketemu. Manta. Dan Calabia. Tapi Calabia ini memang agak tricky untuk ketemunya, ya, nggak gampang juga. Dan kalau license kamu mencukupi, nikmati Sweet Lips di kedalaman 30-an meter ini. Oke, Raja Ampat dibagi 3 sebetulnya, 3 daerah, di utara, tengah, dan di selatan, Misol. Ya. Kalau di Misol ada 2 titik yang menurut saya harus kunjungi. Ya, tempat Manta. Uniknya adalah kita bisa ketemu mereka di antara koral yang masih sangat sehat berwarna-warni, dan Bush Windows, gitulah. Loading. Ya, saya rasanya titik terakhir ya. Oke, jadi kurang lebih itu aset-aset digital yang bisa saya bagikan. Teman-teman kalau mau ke daerah-daerah itu, feel free kontak saya, nanya. I'm not doing it for business, I'm just doing it because I know it. Jadi silakan aja kontak saya lewat DM Instagram atau mau kontak saya lewat apapun, silakan aja. Saya akan coba untuk kasih informasi yang saya tahu. Oke. Ini mantap di. Saya nggak tahu, suka banget sama yang satu ini. Saya ikutin aja, lihat fotoin aja kemana-mana. Ada satu yang Black Manta juga keren sih, tapi saya lebih suka yang ini, motifnya lebih keren. Gitu. Dan mereka ada selalu di sana kok. Manta, dan mana Bush? Ini di Bush Windows. Ini jadi Bush. Oke, itu. Keren-keren banget Pineng foto-fotonya. Thank you. Luar biasa. Jadi bikin kita-kita yang belum punya kesempatan untuk menjelajahi daerah-daerah di Indonesia ini jadi bisa masuk ke dalam sana dan bisa ikut ngerasain deh. Luar biasa banget ya. Jadi tadi Pineng juga udah kasih informasi teman-teman. Feel free untuk tanya atau kontak-kontak Pineng kalau misalnya pingin ke beberapa spot yang ada di Indonesia ini. Tapi bukan berarti Pineng bayarin ya.
Untuk tiketnya tetap sendiri. Jadi cuman free information aja. Free information. Thanks Rin, thanks sudah ngingetin itu. Ya, oke. Kita langsung aja. Sebenarnya kita udah running out of time, but it's okay. Kita masih punya waktu Sorry. last 5 minutes. Kita akan coba jawab pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan yang cukup menarik di Penang. Oke, pertanyaan pertama ini dari Yamki. Update dive site yang rekomend buat white di mana aja katanya. Itu pertanyaan pertama. Mau langsung dijawab dulu atau langsung dijawab dulu deh, nanti satu-satu. Langsung jawab aja. Ya, oke, langsung silakan. Oke, kalau white-nya pengen cari landscape, sebenarnya hampir di seluruh Indonesia bisa dan menarik sekali. Aku akan usulin kalau kita di Jakarta, maka destinasi terdekat ya Bali ya. Menjangan itu menarik untuk white-nya. Komodo juga masih menarik untuk white-nya. Lalu Aceh tadi, Aceh sebetulnya gampang loh diakses dari Jakarta itu. Di Weh ya, di Aceh. Kalau senang schooling, tadi Una-Una, ya di sana ada Sanctum Una-Una, tepat di depan dia, nggak jauh, itu udah titik Barakuda. Alor tentunya, Alor, gini, kalau kita motret wide angle, di Alor tuh warnanya berbeda. Kebetulan karena airnya begitu bening, jadi efeknya ke ambient slide-nya bisa dapat dengan sangat menarik sekali. Ya. Oke, itu tadi beberapa. More detail, tinggal langsung chat Penang aja. Monggo. Personally. Sambil ngopi-ngopi virtual juga boleh ya? Boleh. Tinggal nyeduhnya dulu. Next question nih. Oke, Indonesia punya dive spot yang luar biasa banyak dan indah. Berapa persen orang Indonesia yang sudah explore atau dive? Dan bagaimana meningkatkan orang Indonesia agar bisa menyelam dan memanfaatkan atau menikmati keindahan bawah laut? Dari aku sih Herman. Kalau aku sih enggak, jujur aja saya nggak terlalu memusingkan berapa yang sudah ada sekarang. Let's fokus ke, yuk kita promosikan segencar mungkin, kita ajak orang sebanyak mungkin untuk menyelam. Kita punya masalah sebetulnya. Kalau saya perhatikan di banyak daerah kita sudah lama meninggalkan laut. Lihat aja dari bangunan-bangunan kita banyak yang membelakangi laut. Dari kota-kota kita banyak yang dibangun di pesisir pantai misalnya. Nah, sehingga generasi kita mungkin sudah 2 generasi itu sudah sangat jauh dari laut. Ya. Padahal kekayaan kita ada di laut. Ya, apa yang kita punya di dalam laut ini nggak ada loh di negara lain loh. Jadi kita tunggu aja kalau kita jaga ini 20-30 tahun lagi, ini nilainya nggak bisa dinilai lagi ya, sangat luar biasa gitu ya. Jadi saya nggak mau lihat ke belakang, yuk lihat ke depan. Kita semua ini yang ada di sini lewat foto-foto, lewat cerita, yuk kita promosikan segencar mungkin. Dan itulah yang saya lakukan bertahun-tahun ini. With all cost, yuk kita promosikan orang Indonesia sebanyak mungkin mengenal lautnya. Dan menurut saya gambar dan foto dan video itu sangat efektif. Jadi kalau Mas Herman tertarik untuk mempromosikan itu, kenapa enggak berbagi lewat gambar gitu, lewat sosial media. Yuk sebanyak mungkin kita motret, sebanyak mungkin kita bikin video. Nggak harus bagus atau jelek yang kita lihat, tapi ceritanya, pengalaman yang kita bagi. Kalau tips saya sih itu. Yep. Use the power of social media nowadays ya. Terus yang terakhir dari Mas Agus. Ya, Mas Agus Widayanto. Oke, saat ini KKP bersama tim UI atau DENI sedang bangun pengembangan wisata bahari di kawasan konservasi Gitanada NTB. Dan tahun ini juga direncanakan identifikasi lokasi selam. Mudah-mudahan bisa ikut gabung. Apakah ada lokasi di NTB yang pernah dikunjungi Bro Pineng? Dan bagaimana karakteristik dan juga uniqueness-nya? Oke, saya tadi sudah share ya waktu tahun 2013 itu kami diminta ke Sumbawa, NTB, dan masih punya potensi sebetulnya. Cuma waktu itu memang kami terbatas cuma 2 hari kalau nggak salah, harus dibagi juga dengan surfing. Tapi punya potensi tentunya ada. Ya. Tapi menariknya juga beberapa hari lalu ada salah satu pihak yang menanyakan saya punya nggak foto whale shark di NTB. Gitu. Waktu itu saya bilang saya nggak punya, tapi biasanya whale shark itu di mana-mana kurang lebih sama lah.
Nah, menariknya kemarin waktu saya cerita soal mau bicara di DXI ini, ada teman, mungkin di sini masih ada, Mas Lukman, dia share foto dia Wilsyak di NTB. Saya nggak tahu persisnya di mana, tapi di NTB ada Wilsyak. Jadi kalau di Sumbawa punya potensi seperti itu, terutama untuk Wilsyak, karena boleh dibilang kan aksesnya cukup gampang ya. Nah, jangan diomong soal The Gilis, 3 gili itu sudah, yang saya tahu dive resort di sana, Manta, teman kita, Manta Dive, ya, itu kalau lewat secara visual, kayaknya dia salah satu resort di Indonesia yang mencetak lisensi diving terbanyak loh. Setiap hari itu puluhan sebelum pandemi. Nah, jadi potensi menyelam di Lombok sih udah terbentuk sih. Di selatan ada juga dive hammerheads. Di tengah-tengah saya lupa namanya apa. Tapi di situ juga ada teman-teman kita, kalau nggak salah dari Kokotinos juga sudah pernah mengembangkan resort di sana untuk mengincar makro. Ya, jadi tentunya punya potensi yang besar di seluruh lokasi di Indonesia, punya potensi yang besar, tinggal menemukannya itu yang kadang-kadang kita belum ketemu. Gitu, Mbak Ririn. Thank you for the answer. I think that's all for the questions. Thank you banget, Pineng, atas waktunya. Stay healthy, stay safe. Tetap berbagi terus melalui gambar ataupun juga tulisannya. Kita tunggu. Buat teman-teman, sekali lagi tadi kalau misalnya ada yang ingin ditanya-tanya lebih detail atau ingin ke suatu lokasi yang kebetulan Pinang tahu, bisa langsung drop chat aja. Dan juga jangan lupa untuk check out YouTube channelnya Wet Traveler. Keren banget. Minimal bisa buat ngobatin kangen kita yang butuh vitamin C, ya, yang udah hampir setahun ini nggak kemana-mana, ya kan? Alright, anyway, once again, thank you so much. Kita kasih big applause buat Pineng. Thank you DXI. Teman-teman semua yang sudah bergabung sampai dengan saat ini. Kita akan break dulu sebentar. Kita nanti akan kembali lagi di main stage virtual untuk talk show berikutnya, kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit ke depan. Kita akan berbicara mengenai mermaid. Nah, ini juga adalah salah satu olahraga yang saat ini sedang digemari nih teman-teman. Jadi, how to be a mermaid atau bahkan merman. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama, Pineng mau jadi merman. harus gemulai gitu ya kalau jadi merman. Nanti bisa kita bisa ya. Nanti kita dengar cerita teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia itu, di olahraga tersebut lebih lanjut lagi. So, I'll be back in 1 hour 45 minutes. Thank you. Thanks, Rin. Thank you, Rin. Bye.